Sebuah bangkai kambing membusuk di antara sampah plastik, dan di dekatnya lebih mencengangkan limbah medis, jarum suntik bekas, kemasan obat tergeletak, terbuka, tak bertuan. Ini bukan lagi sekedar masalah kebersihan, ini darurat lingkungan, darurat kesehatan, dan kami tidak bisa tinggal diam. Sobat Hijau, hari ini Sabtu 2 Agustus, kami Pangeran dan Putri Lingkondop sedang melakukan aksi bersih-bersih pantai di Mangrove Tambak Wedi. Nah, di Mangrove Tambak Wedi ini banyak sekali sampahnya. Kita sudah menemukan banyak kayu, banyak popok, dan banyak sampah plastik yang dibuang dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan terbawa dari arus laut. Nah, kami sebagai generasi muda berharap kita bisa menjadi generasi yang produktif. Dan buat kalian nih yang masih rebahan-rebahan di rumah, nah kalian bisa mengikuti aksi bersih-bersih pantai setiap hari Sabtu. Ya, baik, hari ini saya bersama Tunas Hijau dan masyarakat lainnya membersihkan sampah-sampah yang ada di mangrove pantai Tambak Wedi Surabaya. Alhamdulillah sekarang bersih, tetapi memang di sini sangat banyak sekali sampah-sampah yang dari masyarakat yang mestinya tidak harus dibuang di mangrove yang kita lindungi ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, tolong masyarakat bisa sadar untuk tidak membuang di mangrove ini, supaya mangrove kita tetap lestari. Dadah. Ternyata popok sekali pakai ini sangat banyak meracuni, terutama di Sungai Brantas. Itu ditemukan jutaan popok. Padahal ada zat popok sekali pakai itu mikroplastiknya, kemudian gelnya itu merusak ekosistem dan beracun. Terus Sungai Brantas itu bahan bakunya PDAM yang kita pakai setiap hari. Bayangkan. Jadi kemarin saya diundang di Kolombia itu karena Pak Wali Surabaya ini menanggapi lomba tantangan wali kota bahwa Surabaya itu akan merubah perilaku masyarakat dari penggunaan popok sekali pakai berubah menjadi popok pakai ulang. Ya. Jadi setelah ini adik-adik yang punya adik yang masih kecil 0 sampai 3 tahun bilang ke mamanya, ya ada yang punya ya. Nah, yang punya adik-adik 0 sampai 3 tahun bilang ke mamanya, "Ma, jangan pakai popok sekali pakai. Pakai saja popok pakai ulang. Sekarang sudah ada yang dijual." Keuntungannya menggunakan popok pakai ulang, yang pertama kan dicuci-cuci ya, dipakai terus. Lingkungan jadi bersih yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada mikroplastiknya, jadi secara kesehatan mengurangi ruam di kulit adik-adik sampai 90%. Apalagi yang adik kecilnya itu perempuan. Kalau sampai ruamnya akut, sampai infeksi ke alat vitalnya yang adik-adik perempuan lebih berbahaya lagi. Nah, kalau yang popok pakai ulang ini bahannya katun, tidak ada plastiknya, lebih sehat. Yang ketiga, lebih ekonomi, karena cuman belinya di awal mahal. Kalau popok sekali pakai kan 2.000-an, 3.000-an, tapi satu hari habis 3, habis 4, habis gitu dibuang. Beli terus, ya kan? Kalau yang popok pakai ulang ini bisa dipakai terus. Nanti kalau punya adik lagi bisa dikasihkan adiknya. Kalau punya ponakan bisa dikasihkan ponakannya. Kalau ada tetangganya yang masih baby juga bisa diberikan ke tetangganya. Dan yang membuat adalah UMKM, kaum perempuan dan disabilitas yang menjahit, bukan barang pabrikan. Artinya membantu masyarakat.
Jadi gara-gara itu adik-adik, saya itu diundang di Kolombia. Makanya adik-adik, jangan pernah berhenti peduli terhadap lingkungan. Di luar negeri itu, di luar orang Eropa apa itu sudah rebutan. Popok yang pakai ulang tuh mereka mencari. Mereka itu bingung kalau buang itu mereka karena aturannya ketat ya. Kalau buang sampah itu bingung, dia harus mengeluarkan uang banyak untuk membuang sampah. Nah, saya juga gak nyangka ya karena saya kepala dinas lingkungan hidup, peduli lingkungan, gara-gara Popok boleh diundang ke Kolombia. Iya kan? Adik-adik juga gitu. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau adik-adik tetap peduli lingkungan, insya Allah ada manfaatnya. Banyak manfaatnya. Iya kan? Terbukti kan tadi banyak ditemukan ya? Popok ya? Iya. Itu yang sekarang ini mencemari. Terutama di TPA itu juga banyak popok. Jadi ayo yang punya adik masih baby, dibilang ke mamanya. Di Surabaya ini ada 140.000 adik usia 0 sampai 3 tahun. Halo Sobat Hijau. Hari ini kita lagi bersih-bersih pantai di area mangrove Tambak Wedi. Di sini sampahnya banyak banget dan yang ikut kegiatan ini juga banyak banget dari SD, SMP dan bahkan SMA. Nah, jadi di sini sampah yang kita temukan tadi itu ada banyak ya, Esther. Jadi ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, sampah ada popok juga ya. Iya, ada popok. Nah, seperti contohnya itu ada sedotan, kemudian kresek, kemudian benda rumah tangga yang tidak terurus di sini. Jadinya menimbulkan pencemaran juga. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Halo, kebetulan karena ini kali pertama setelah berminggu-minggu ini lumayan mengagetkan juga. Soalnya ada limbah B3 kan. Dan itu sepertinya apa ya? Maksudnya cukup mengagetkan karena kok bisa dibuangnya itu di sini. Terus ada bangkai kambing, tapi kebetulan tinggal kulitnya aja ya. Habis itu ada sofa juga, dan udah diangkat sama anak-anak. Tapi menurut saya memang harus ada kesadaran ya dari warganya dan sosialisasi dari pemerintah. Jadi biar nggak terjadi kerusakan lingkungan, karena akhir-akhir ini jujur Surabaya memang panas banget dan bisa jadi ini salah satu penyebabnya. Dan karena mangrove itu menurut saya kayak hal yang krusial di kota, nggak cuma di kota tapi di seluruh tempat.